Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar semua sahabat sekalian? Semoga semua sahabat dalam kondisi sehat bersama keluarga. Yang sakit, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Sahabat saya sekalian dimanapun sahabat berada, saya kembali meneruskan yaitu program mengenang sosok guru kita, gurunya umat Islam, yaitu Profesor Dr. Haja Huzaimah T. Yanggo MA, yang merupakan ulama perempuan pakar fikih Indonesia yang mendunia. Sahabat saya sekalian dimanapun sahabat berada, sosok beliau luar biasa. Kita ditinggalkan oleh seorang ulama perempuan yang hebat. UIN Jakarta berduka, IIKI Jakarta berduka, Majelis Ulama Indonesia berduka, umat Islam semua berduka. Kita semua merasa berduka ditinggalkan oleh seorang guru hebat. Hari ini saya ajak kembali sahabat-sahabat untuk kemudian ngobrol dengan orang-orang terdekat beliau yang sehari-hari yaitu berdiskusi dengan beliau, bahkan membuat fatwa dan berbagai macamnya. Kali ini saya ajak sahabat ngobrol dengan sosok gurunya Sendra, gurunya anak-anak ekonomi syariah, tokoh ekonomi syariah Indonesia, dan bahkan tokoh ekonomi syariah dunia juga bagi Sendra, yang Masya Allah luar biasa, yang hari ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian DSN Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya, tentunya ada banyak sekali bertemu dengan Prof. Dr. Haja Huzaimah, ini guru kita. Kita akan sapa gurunya Sendra, gurunya anak-anak ekonomi syariah Indonesia, yaitu Pak Insinyur Haji Adiwarman Azwar Karim, SE, MBA, MAIP, atau yang paling saya bilang tadi tambah dokter dong, karena beliau sudah melahirkan banyak betul murid-murid, termasuk Sendra adalah murid beliau, dokter banyak banget. Bahkan ada Prof. Dr. Ais Amalia juga murid beliau dan banyak lagi yang lainnya. Nah, atau sering dipanggil dengan panggilan akrab itu Bang Adi Warman Karim. Saya akan sapa. Assalamualaikum Bang Adi, guru ekonomi syariah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Kita hanya ketemu di Zoom aja ya Bang, beberapa kali di seminar. Nah, Iya benar. pandemi Masya Allah luar biasa. Jadi yang penting pesannya Bang Adi itu adalah sehat, karena yang paling mahal, saya nonton beberapa videonya Bang Adi yang sangat viral, yang mengatakan bahwa yang paling mahal itu adalah sehat, dan yang paling murah itu adalah punya duit banyak, kira-kira gitu. Jadi Masya Allah luar biasa ini. Yang paling keren itu dia kata dia punya anak-anak keturunan soleh dan solehah. Masya Allah, dan itu menjadi viral dan menjadi ilmu yang banyak. Makasih Bang sudah bikin video itu dan bermanfaat sekali bagi banyak orang. Bang Adi, hari ini kita berduka Bang, tentu Abang juga berduka ditinggalkan oleh seorang guru hebat, ulama perempuan, dan saya yakin dan percaya Abang terus mungkin berdiskusi dalam membuat fatwa-fatwa terutama berkaitan tentang ekonomi syariah. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, sejak kapan sih Abang mengenal sosok almarhumah Profesor Dr. Haja Huzaimah T. Yanggo ini Bang? Seingat saya sih sejak di Dewan Syariah Nasional ya. Pada saat itulah ketika Dewan Syariah Nasional dibentuk, saya ikutan di Dewan Syariah Nasional, dan tidak ada satupun fatwa yang keluar dari Dewan Syariah Nasional yang tidak melibatkan almarhumah. Ini luar biasa. Menurut saya luar biasa lah, luar biasa. Beliau itu seorang alim. Udah, dia diangkat oleh Allah beberapa derajat lah. Yang pertama ya. Yang kedua, beliau ini bukan alim yang sombong. Nah ini alim tapi kok tawadu itu gimana? Benar kan? Jadi beliau alim tapi beliau itu enggak rendah hati. Walaupun ilmunya udah jauh kemana-mana, rendah hati. Dan beliau itu menyebarkan ilmu-ilmunya. Jadi kalau dalam memberikan komentar-komentar di dalam rapat-rapat pembahasan fatwa, itu bukan sekedar mengkritik titik koma apa segala macam, tapi juga memberikan pandangan yang lebih luas tentang masalah yang dikaji ya ini. Jadi ini juga udah jadi ilmu yang bermanfaat yang nggak ada titik-titiknya ini buat almarhumah, luar biasa. Dan yang ketiga ini yang luar biasa nih, yang ketiga luar biasa. Beliau itu kan ilmunya udah nggak karu-karuan hebatnya, tapi pada saat yang sama beliau itu menjadi pembelajar yang luar biasa. Ini saya kan dokter juga belum, men.
ada kawan saya dulu sama-sama waktu awal-awal DSN dibentuk, Pak Cecep Mas Kanul Hakim. Kami ini berdua kan nggak ada apa-apanya dibandingin almarhumah. Tapi beliau ini adalah pembelajar yang luar biasa. Jadi beliau itu mau belajar, dengerin secara detail kayak apa itu prakteknya di Bank Syariah itu kayak apa, step-stepnya beliau ikutin. Begitu juga ketika beliau jadi Dewan Pengawas Syariah di lembaga di Bank Syariah, benar ya? Nah, kami waktu itu menjadi konsultan syariahnya dari Karim Consulting. Itu beliau betul-betul belajar detail seperti apa SOP-nya, step-stepnya segala macam. Sehingga beliau bukan sekedar ngerti teorinya Bank Syariah, tapi beliau juga betul-betul pembelajar yang baik untuk memahami seluk-beluknya praktik Bank Syariah ini. Jadi saya angkat topi. Jarang orang yang kayak gitu, jarang. Banyak orang pinter, banyak orang pinter, tapi pelit sama ilmunya. Nah, orang pinter banyak, tapi pelit sama ilmunya. Yang ketiga, jarang orang pinter yang mau memposisikan dirinya menjadi pembelajar. Jarang, men. Luar biasa beliau. Salut, men. Jadi luar biasa ya, Bang. Artinya Abang sudah mengenal beliau sejak lama kira-kira ya, Bang ya. Jadi, iya, lama. Masya Allah luar biasa. Alim, tawadhu, ya, kemudian mau menyebarkan ilmu, mau belajar, dan ternyata ketika saya bertanya, Bang, apa sih kiat sehat sih, Prof? Saya bilang kan itu. Ternyata menurut beliau dua cuman pada dasarnya, yaitu sabar dan ikhlas. Lalu kemudian ditambah lagi yaitu rajin bekerja, lalu kemudian yaitu mau membaca. Nah, menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Dr. Anwar Abbas, beliau ini sosok yang sangat ikhlas yang luar biasa. Bayangin dari ketua komisi fatwa menjadi wakil ketua, itu kalau orang nggak kuat, dia bilang nggak mau kerja lagi. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Yang Masya Allah luar biasa. Nah, Bang, apa sih kesan Abang? Ada nggak punya kesan yang sangat mendalam atau cerita? Beliau ini kan banyak dari tokoh-tokoh yang berbicara mengatakan beliau ini sangat disiplin waktu. Orang belum datang, beliau sudah datang. Orang sudah pulang, dia masih mau melayani orang untuk diskusi atau berbagai macamnya. Gimana nih menurut Abang nih, yang sehari-hari gimana? Bener, kalau itu benar banget. Jadi kalau kita rapat dulu di lantai 4 di proklamasi gedung Majelis Ulama Indonesia, itu kita buka pintunya, itu kosong. Ada satu orang, ibu-ibu duduk. Dengan sabarnya menunggu para peserta rapat datang. Itu luar biasa, memang itu luar biasa. Luar biasa. Yang saya juga kaget ya, kalau ini beneran kaget. Kan ada mobil-mobil lah parkir di gedung MUI kan. Ya mobil biasa lah, Kijang, Xenia, apa-apa. Biasa-biasa lah, ada juga Alphard. Tapi nggak ada yang menarik perhatian saya satupun dari mobil-mobil itu. Kecuali ada satu mobil. Mobil warna merah, mobil sport, mobilnya mobil Toyota biasa, tapi udah dimodif, mobil yang udah dimodif kayak mobil sport. Sehingga saya panggil satpam, ini mobil siapa? Ini kayak begini. Kok ada di sini parkirnya? Ternyata itu mobilnya Bu Huzaifah. Jadi saya samperin lah beliau di atas kan lantai 4. Bu, itu mobil ibu di bawah yang udah dimodif kayak mobil sport. Terus beliau senyum. Oh, itu mobil anak saya. Artinya yang mau saya sampaikan dari cerita itu adalah buat beliau, benar nggak? Tampilan itu nggak penting. Nah, beliau nggak punya beban. Seakan-akan kalau pakai mobil anaknya dianggap jadi gimana? Enggak, buat beliau nggak penting. Karena ilmu yang ada di dalam diri beliau itu udah menyatu dalam diri beliau dan udah menjadi habitnya beliau itu udah. Jadi ilmu sama dia itu nyatu lah gitu kira-kira. Sehingga dia nggak merasa terbebani. Kalau sekarang mungkin beberapa orang masih terbebani harus pakai, merasa karena ustadz harus pakai jubah, harus pakai imamah apa segala macam. Bu Zaimah enggak, Bu Zaimah ya begitu, kalau kita ketemu di mana juga ya begitu, itu pakaiannya benar nggak? Ngajar di IIKI ya begitu, ngajar di UIN ya begitu, dia ya begitu. Buat dia apa namanya, antara ilmu sama dirinya udah blended dah. Dia udah nggak penting lagi orang mau ngomongin apa, udah nggak penting lagi sama dia. Sehingga pakai mobil anaknya yang dimodif sport juga nggak ada beban apa antar orang. Mantap.
Padahal beliau kan seorang mufti dunia ya Bang. Artinya 2019 beliau tampil hadir di konferensi internasional mufti di di Mesir, satu-satunya perempuan Bang. Jadi itu gelo. Kita tahu budaya orang Arab kan, bagaimana pandangan orang Arab terhadap wanita, benar nggak? Benar nggak? Iya. Tapi di acara itu kalau kita lihat yang duduk depan nggak ada yang perempuan kecuali beliau, benar nggak? Gelo itu yang laki-laki yang udah ulama besar yang hebat-hebat itu semua di bawah dengerin beliau ngomong. Jadi kalau menurut saya ya itulah, beliau udah jadi apa namanya itu, kalau kita sebut the living Quran ya nggak benar juga, tapi kita sebut apa ya, the living ilmu lah, the living ulama yang antara perkataan dan perbuatannya udah jadi satu lah gitu kira-kira. Jadi kalau menurut saya bahkan dalam sejarah Majelis Ulama Indonesia baru kali itu seorang ketua komisi Majelis Fatwa adalah perempuan, dan Prof. Huzaimah. Jadi Masya Allah luar biasa. Dan beliau adalah merupakan perempuan Indonesia pertama yang selesai doktor di Al-Azhar Kairo dengan hasil yang luar biasa. Dan zaman itu masih harus hafal Quran tuh kalau nggak salah tuh. Zamannya beliau lulus untuk jadi dokter di Al-Azhar, syaratnya masih harus hafal Quran tuh, gelo. Dan itu juga yang kesannya para dosen-dosen di IKI, beliau kenapa sih kok senang betul dengan para penghafal Quran? Ternyata beliau itu adalah seorang hafizul Quran juga yang luar biasa. Dan tidak banyak tokoh mengetahui bahwa Prof. Huzaimah adalah seorang hafizah yang luar biasa juga. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Wah Bang, terakhir nih Bang, tentu akan banyak lagi cerita-cerita dari Abang nih tentang ini. Nah Bang, terakhir apa sih pesan Abang nih untuk generasi hari ini? Tentu kita kehilangan sosok perempuan, ulama perempuan yang hebat. Untuk melahirkan sosok ulama lagi tentu akan lama lagi kira-kira demikian. Tapi Abang selalu memotivasi kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah mengizinkan itu bisa terjadi. Termasuk akan lahir ulama-ulama hebat di negeri kita seperti Prof. Huzaimah dan ulama-ulama besar lainnya. Apa sih pesan Abang untuk mahasiswa UIN, IIKI, dan semua kampus-kampus di Indonesia, terutama Abang ini paling rajin ke kampus-kampus untuk memotivasi anak-anak ekonomi syariah untuk bangkit, ayo bangkit terus. Apa sih pesan Abang? Saya mau memberikan tantangan. Ini tantangan, men. Ini bukan pesan nih. Saya ingin memberikan tantangan kepada semua murid-muridnya almarhumah. Beliau alhamdulillah ketika hidup telah menulis beberapa buku. Tapi ilmu yang belum dibukukan, ilmu beliau yang belum dibukukan, jauh lebih banyak daripada ilmu Prof. Huzaimah yang telah dibukukan. Saya memberikan tantangan kepada murid-murid Prof. Huzaimah. Ini kita bisa tahu-tahu kayak orang Indonesia maunya mengetop-ketop sendiri, nggak usah. Coba murid-muridnya ini nulis buku pemikiran-pemikiran Prof. Huzaimah. Seperti juga buku Al-Um, sebagaimana juga buku semua kita fikih zaman dulu itu kan adalah catatan-catatan murid-muridnya, bukan langsung ditulis oleh beliaunya. Nah, ini tantangan buat para murid-muridnya, termasuk murid-murid beliau yang wanita. Inilah jalan pintu masuknya. Kalau mau jadi ulama wanita yang hebat, pakai jalur yang tradisional, itu lama naiknya, men. Tapi kalau murid-muridnya yang wanita ini, benar nggak, mau menjadi ulama yang ngetop juga dunia, maka pakai jalan masuknya, jalan tolnya dengan menulis pemikiran-pemikiran Prof. Huzaimah. Kemudian kita kasih syarah dan sebagainya. Nah, ini cepat naiknya karena kita ngikut ke seseorang yang udah punya reputasi yang baik, benar nggak? Jadi saya sekali lagi memberikan tantangan kepada murid-muridnya Prof. Huzaimah. Banyak sekali. Saya sendiri juga merasa banyak ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dalam rapat-rapat itu yang tidak terbukukan. Nah, ini tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menuliskan buku-buku yang kita nisbatkan sebagai pikiran Prof. Huzaimah dengan catatan-catatan kuliah, dengan segala macam, termasuk yang ikutan bimbingan disertasi doktoral, itu kan dikasih komen-komen. Komen-komen itu kalau kita kumpulin, lalu kita kasih konteksnya, itu menjadi banyak sekali buku pemikiran-pemikiran Prof. Huzaimah. Saya rasa itu aja. Wah, luar biasa, Bang. Anda tidak pernah terpikir itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Ternyata Bang Adi memberikan kiat bagi kita semuanya. Jadi ada sebuah kiat yang begitu cepat kira-kira, yaitu kemudian ya
mengikuti jejak sang guru, yaitu kemudian ya pemikirannya dan berbagai macamnya, dan insya Allah akan kemudian ya menjadi besar juga lebih cepat kira-kira dibandingkan sistem tradisional yang kebanyakan ditekuni orang. Wah Bang, waktu juga Bang yang membatasi kita Bang. Tapi kalau kita cerita tentu tidak akan habisnya sosok guru ini, seorang ulama perempuan, seorang ilmuwan hebat, seorang rektor, akademisi, dan banyak lagi yang lainnya, canda, tawa, ilmunya Masya Allah luar biasa. Ada nggak sih Bang, candanya Prof. Huzaimah yang sangat berkesan bagi Abang, ada nggak sih? Nggak inget gua takut kita bercandaan sama Iya. Wah, sekali lagi makasih ya Bang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk berbagi. Kita doakan mudah-mudahan Bang Adi Warman dan keluarga juga tetap sehat selalu. Amin. Kita semua sehat. Insya Allah kita jumpa kembali dengan guru kita, Guru Ekonomi Syariah Bang Adi Warman Karim di lain kesempatan. Salam hangat dari saya Indra dan Bang Adi Warman Karim. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah guru kita Prof. Dr. Haji Huzaimah Tenggo dan semua ilmu yang telah pernah diajarkan pada Ustaz Hendra, dan kita semua menjadi jariah pula untuk beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah juga seperti beliau. Salam hangat dari Ustaz Hendra dan Bang Adi Warman Karim. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ini nomor 3 ya? Nomor 3 kok betul tahu betul.